Saya akan mulai dulu dari BRMS, di mana kemarin kita bahas dari sisi emas, komoditas emas yang kita jadikan indikator harusnya terjadi rebound atau IHSG-nya nggak akan terlalu terjadi crash ya. Itu karena kita ngelihat harga emasnya kalau my friends perhatiin di hari Jumat itu mengalami penurunan yang signifikan. Tapi ketika hari Senin kemarin kita lihat sudah mulai mereda dan sudah mulai mengalami kenaikan, bahkan pas penutupan kemarin dan pagi hari ini terus mengalami penguatan. Jadi bisa dikatakan komoditas emas ini salah satu yang memang terus momentumnya sangat positif banget dan bisa dikatakan momentumnya sangat kuat sekali nih my friends. Nah, banyak emiten-emiten emas, tapi yang sering banget kita bahas ada di BRMS ya my friends ya. Jadi kalau misalnya my friends rajin mengikuti Tiger Insight, nggak hanya baru beberapa bulan yang dari awal tahun, tapi yang beberapa bulan kita mulai intens lagi. Yang saya mau highlight itu adalah waktu ketika terakhir sempat masuk ke indeksnya ETF Gold Miners ya, di kisaran di sini nih my friends. Setelah masuk terus mengalami penguatan lagi, itu yang akhirnya kita bahas lagi, wah ini ada sesuatu momentum yang sangat kuat banget nih di BRMS. Dan ternyata sampai dengan sekarang ini terus mengalami penguatan yang sangat signifikan. Nah, kalau melihat dari emasnya ini masih terus menyentuh titik tertinggi sepanjang masa, dan kalau misalnya kita lihat momentum menuju global index rebalancing-nya itu MSCI masih beberapa minggu lagi di bulan November, awal November, seharusnya kalau toh pun terjadi koreksi, sekali lagi kalau toh pun terjadi koreksi di BRMS, seharusnya BRMS ini masih punya potensi untuk melanjutkan momentum positifnya atau melanjutkan rally nih my friends. Jadi yang punya BRMS atau yang lagi berpikir mau beli BRMS bisa dipertimbangkan narasi tadi ya my friends ya. Karena kalau dilihat sejauh ini harga emasnya kecenderungannya terus mengalami kenaikan. Terus selanjutnya datang dari emiten Bumi Resources. Di sini kalau misalnya my friends ingat beberapa bulan yang lalu, ya mungkin 1,5 bulanan yang lalu lah ya, kita ketika mulai bahas Bumi lagi, setelah sekian lama kita nggak bahas, yang kita bahas pada saat itu adalah bukan membahas dari sisi fundamentalnya ya, yang kita mau lihat adalah terjadi peningkatan dari sisi harga, peningkatan dari sisi likuiditas yang terlihat atau tercermin dari nilai transaksi dan volumenya. Tapi kita mau lihat salah satu pemegang saham terbesarnya Bumi Resources, yaitu Chengdong, itu terus mengalami penurunan dari sisi persentase kepemilikan. Nah, ini tadi saya coba buka dari sisi IDX, websitenya masih belum bisa dibuka. Jadi saya buka dari berita di sini, my friends. Kalau my friends perhatikan di sini, berarti apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita harapkan sejauh ini, tesisnya ini on track. Jadi kalau my friends lihat, ini berita 13 Oktober 2025, Chengdong lepas 3,71 miliar saham Bumi Resources atau Bumi. Masih banyak? Iya, memang masih banyak. Tapi ingat my friends, yang seperti kita bahas, semakin kepemilikan terus mengalami penurunan, apalagi tambah signifikan, harganya itu tidak mengalami penurunan secara signifikan dan likuiditasnya terjaga, itu yang akan sangat bagus banget ya, sinyal awal untuk si Bumi Resources ini untuk bisa mengalami rally yang lebih jauh lagi. Nah, ini yang akan terus kita monitoring nih. Ini kalau misalnya my friends lihat, di sini disebutkan bahwa dikutip dari keterbukaan informasi Senin, entitas anak China Investment Corporation, Chengdong Investment Corporation, mengumumkan telah melepas 3,7 miliar saham dari 12 Juni hingga 9 Oktober 2025. Dengan demikian, porsi kepemilikan saham entitas Sovereign Wealth Fund atau SWF yang berbasis di Beijing itu mencapai 8,99% dari sebelumnya 9,99% sebelum transaksi dilakukan. Jadi terakhir kalau misalnya friends ingat, memang angkanya tuh terakhir kita bahas di bulan-bulan September ya, kepemilikannya itu emang udah 9, sekianan ya. Jadi emang udah 9,1, 9,2, tapi ini kalau kita lihat berarti ini kepemilikannya terus turun nih. Jadi untuk Bumi, untuk my friends yang memang mau hold lebih panjang, salah satu narasi yang harus diperhatikan adalah hal ini ya my friends ya. Kalau dalam beberapa waktu ke depan terus mengalami penurunan dari sisi kepemilikan si Chengdong ini sendiri, dan kalau kita lihat nanti harganya itu kecenderungan stabil atau terus mengalami penguatan disertai dengan likuiditas yang terus membaik, itu adalah salah satu sinyal yang sangat positif buat Bumi. Nah, ini untuk yang pegang Bumi atau yang mengikuti perkembangan Bumi, ini salah satu narasi yang jangan sampai terlewat ya my friends ya. Itu untuk